Karena kita banyak baru yang tahu gitu loh. Maka insya Allah pulang di sana nanti lebih banyak lagi. Tiap hari Amin. kita menuntut ilmu, pulang lagi insya Allah lebih solehah. Ya, amin ya. Nah inilah tentang tadi hal-hal yang disunahkan untuk berwudu. Nanti PDF-nya dikirim ya, dikirim ya. Sekarang mendengarin aja duduk. Jangan ngantuk ya. Ngantuk ya. Wah ya Pak Ustadz saya tadi tahajud jam 3, sekarang ngantuk dia. Ya. Wudu. Ya. Ah, ya. Tidak, yang harus wudu itu bukan yang mandiin tapi mayitnya. Ya, kalau yang mandiin mayit tidak ada sunnahnya berwudu. Ya. Tapi yang mengusung aja, Tat. Hah? Yang mengusung mayat. Ya. Terus sunnah wudu. Ibu kalau sunnah wudu, nih siwak, apa itu? Cuci kedua tangan kan tadi, ya sunnah. Apalagi bangun apa tadi? Bangun tidur. Tidur. Apalagi? John. Wajib membasuh kedua tangan dan Gosok. menggosok-gosokkan bagian wudhu. Tuh tadi gosok-gosok bagian wudhu itu sunnah supaya lebih apa tadi rata. Ya, mau disemprot-semprot kek, mau apa, yang penting digosok-gosok supaya rata semuanya. Terus membasuh anggota wudhu 3 kali. Sunnahnya 3, wajibnya 1. Gak harus 3. Apalagi apa tadi? Kepala cukup 1 kali. Terus berdoa setelah wudhu. Terus mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Terus tidak berlebihan dalam menggunakan air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudhu. Taib wudhu yang membatalkannya, lanjut. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kemaluan dan dubur. Ya, Bu, syarat. Jadi kalau gini, ibu batal wudhu kalau keluar dari depan atau belakang. Dari depannya kencing, dari belakang ya Atau bu kentut. Kentut ini harus ada syaratnya. Ingat. Syarat yang pertama, ingat Bu, setan itu saya pernah baca sebuah kitab karya Syekh Duwailan bahwa setan itu suka mencabut satu rambut dari pantat kita. Makanya ibu suka kan? Padahal celana dalam geser. Tapi kayak, maaf ya, apalagi usia 40-an, udah dah. Ya, makanya banyak orang wudhu lagi. Itu godaan setan. Maka syarat kentut 2. Ya, 1, ada suara. Ketika tidak ada suara, tapi ada bau, ya, maka jadi ada suara. 2, ada bau. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, kata Nabi, lanjutkan sholat. Penting nih buat yang di Madinah apalagi. Ropok. Padahal perut. Betul? Ya, aduh, godaan setan luar biasa, Bu. Ya, apalagi ada ibu-ibu tiap wudhu, ketak. Ya, padahal pantat itu kan kayak mulut. Disangkain, ibu wudhu lagi, besok begitu lagi, besok bisa jadi setiap mau sholat 5 kali wudhu. Dan ini godaan supaya ibu malas wudhu. Supaya ibu jadi, aduh kalau gue sholat pasti deh begini. Maka nanti di Madinah cuaca dingin, AC dan lain sebagainya. Siap-siap godaan itu. Tak, gak ada suara. Ya. Malah saya tambahin. Apa tambahinnya Pak Ustadz? Wudhu itu harus pakai tenaga. Ayo kan ya? Kedua harus begitu. Kan harus ada tempat ya. Bu, penting ini dalam kehidupan usia tua nih, ya. Sebut tua tuh 40 ya. Sebut tua tuh kata Imam Qurtubi 40. Jadi udah 40 berarti sudah tua. Jadi ketika Anda ada godaan seperti ini perhatikan. 1, apa tadi? Ada suara. 2, ada bau. Ya. Maksudnya apa Pak Ustadz suara sama bau? Anda harus yakin. Kalau kentut kayak berarti nggak yakin. Berarti nggak batal. Karena tujuan suara, ya dong, gitu loh. Suara, yakin kan? Bau, yakin kan? Berarti kalau batal nggak ya? Batal nggak? Ada maka penting ilmu masalah itu. Ya, Bu. Jadi kentut itu harus ada tadi
ada suara atau bau, salah satunya ya. Kalau nggak ada, lanjutkan sholat. Kan, suka banget mobil pakai cara. Lanjut, apa lagi? Memakan daging unta. Makan daging unta batal. Ya, kenapa? Allah a'lam. Hanya nanti ada daging, ada unta, daging unta, ya. Itu apa? Oh iya, Oh, menyentuh kemaluan dengan keluar tangan. najis dari bagian Baik. tubuh lain. Ya, hilang. Ya, maksudnya gini, ada orang nggak keluar dari sini tapi dari sini. Ada yang bola itu najis, ya. Kemudian apa tuh? Hilang tidur pulas. Kalau tidur pulas tuh begini, Bu. Ya, tidur pulas tuh Ibu udah nggak ingat apa-apa, tapi kalau masih dengar, masih apa. Tapi ada orang lama begini ya, tapi begitu langsung sholat gitu ya. Hebat banget itu ya. Jadi sebenarnya tidur tidur pulas itu batal. Tidur pulas itu apa? Batal. Apalagi ngorok, batal itu ya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun punggung tangan tanpa ada penghalang. Misalnya ibu langsung nyentuh kemaluan, batal. Tapi kalau ada celana dalam, garuk-garuk, nggak apa-apa. Ya, dulu ya, saya mikir, saya setiap beli gamis zaman dulu itu selalu bolong. Kenapa gamis itu sebelah kiri bolong? Gitu loh. Orang Arab kok berapa kali saya beli gamis tuh sebelah kiri itu tangan tuh bolong itu. Oh mungkin supaya mudah garuk-garuk atau apa. Tapi sekarang udah enggak lagi tuh ya. Jadi intinya kalau beli di mana dulu pakai kalau masukin apa jatuh uang ke situ, jatuh. Setiap beli gamis pasti bolong sebelahnya gitu loh. Oh mungkin ya gitu ya. Ya, jadi mungkin supaya gampang garuk-garuk. Tapi kalau orang garuk-garuk kemaluan, ada celana dalam, ada ini Islam ya, bukan jorok ya. Ini ngajar, karena penting. Ketika Anda garuk-garuk, kemudian ada penghalangnya nggak apa-apa. Ya, tuh. Kemudian makan daging unta, kemudian murtad dari Islam. Inilah yang apa tadi? Apa nih? Yang membatalkan wudhu. Ya, ulangi, keluar dari depan belakang atau bagian tubuh lain. Tidur apa tadi? Pules. Ini dari maghrib ke isya itu godaan luar biasa. Pules itu. Sebentar. Terus nyentuh apa tadi? Kemaluan. Baik tanpa penghalang. Terus makan daging, onta, murtad. Lanjut. Apa Zat? Itu kalau menyentuh kemaluan tanpa ada nafsu tetap batal. Wow. Syekh Albani tidak batal. Tapi kalau kebanyakan ulama batal. Ya man massa zakarhu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan maka batal. Tapi jangan heran kalau ada ulama berpendapat kalau nggak ada nafsu nggak batal. Ya, saya nggak mau terlalu sulit. Jangan mancing-mancing ya, ntar susah ini ya. Ya karena ada 6 pendapat tentang masalah menyentuh kemaluan. Saya yang gampang aja. Batal itu kebanyakan ulama batal. Oke, sekarang ibu mau nanya apa? Ya, silakan. Lebih bagus lagi. Yang penting bukan masalah tidak ininya, ya, tapi puleskah itu aja. Karena kalau masalah tidur kentut itu, tidur itu ada 8 pendapat. Nah nomor 8 itu tadi, duduk. Dia tidurnya itu duduk, maka lebih susah lagi dia keluar. Maka yang penting sebenarnya bukan itunya, apa tadi, pulesnya. Pulesnya. Jadi kalau misalkan nanti tidur di bis gitu Ustaz. Pulesnya. Kalau misalnya, dan ingat ya, kalau lagi ihram nggak harus apa, misalnya ibu lagi ihram nggak harus wudu, ya. Justru sunnah ihram itu kan apa tadi? Mandi. Setelah mandi kan pakai ihram. Terus setelah jalan misalnya dari Arafah ke mana, ke Muzdalifah, tiba-tiba tidur pulas maka batal. Kalau pulas. Tapi kalau apa tadi? Dengar kanan kiri gitu ya, Pak, gampang tidur ayam disebutnya, itu nggak batal. Baik. Ada lagi? Silakan, masih masuk. Oh, nih. Ini yang dekat dulu. Enggak batal. Ya, istihadah pun enggak batal. Istihadah itu keluar darah terus. Ya, cuman bagusnya orang kalau istihadah atau kemudian setiap mau sholat dia cuci, ya lalu wudhu. Paling bagus. Tapi kalau enggak Pak Ustaz, enggak apa-apa, yang penting bukan darah haid dan bukan air kencing atau wadi atau masih. Ya. Lanjut. Yang bagus pakai panty liner ya supaya terhindar dari itu. Gimana? Lanjut.
mandi sebelum selesai berpakaian. Ya, jadi belum berpakaian. Oh, tanyanya gampang. Wudhu telanjang hukumnya gimana? Iya gitu, wudhu dalam Susah keadaan. amat. Jaim banget. Enggak, dia Mama. dia pakai EYD, Sat. Ejaan yang disempurnakan. Jadi Nabi wudhu telanjang itu Nabi pernah melakukannya ketika mandi junub. Kan Nabi mau mandi junub sunahnya apa? Wudhu. Maka itu jadi dalil wudhu telanjang. Syekh bin Bas pun nggak apa-apa wudhu telanjang. Cuma di dalam kitab Tamamul Minnah Syekh Adil bin Yusuf Al-Azazi menyebutkan malu kepada Allah lebih layak daripada malu kepada manusia. Jadi lebih baik maksudnya pada pakai anduk. Jadi ingat, wudhu telanjang nggak batal. Ya, di papi wudhu telanjang nggak sah. Ya, sah. Yang penting dia nggak nyentuh kemaluan. Tapi kalau Anda malu kepada Allah, maka malu kepada Allah lebih layak. Maksudnya itu. Maka lebih baik pakai anduk. Ya, bukan berarti wudhu telanjang nggak boleh ya. Tapi kalau pakai anduk menutup sama manusia aja kita malu, apalagi sama Allah itu jauh lebih baik. Itu dalam kitab Tamamul Minnah. Baik. Dengan yang bukan pada saat awal. Sebenarnya nggak apa-apa menyentuh dengan yang bukan mahram selama tidak sengaja. Ya, apalagi sama suami, nggak apa-apa sama suami juga. Walaupun ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Aisyah pernah megang Nabi. Nabi pernah lagi sholat tuh depannya kaki Aisyah. Bagaimana caranya sama Nabi? Kalau Nabi sujud berarti kena kakinya dong. Maka ditepok kaki Aisyah sehingga Nabi menyentuh Aisyah. Tuh, Bukhari Muslim salah satunya. Kemudian malam-malam Aisyah kehilangan Nabi. Dicari-cari Nabi nggak ada. Akhirnya dicari karena lampu gelap. Aisyah meraba-raba, akhirnya Nabi kena kakinya. Berarti Aisyah megang Nabi. Kalau tadi Nabi megang Aisyah, sekarang Aisyah megang Nabi. Kemudian yang ketiga itu Bukhari Muslim. Yang ketiga, riwayat Abu Daud, Nabi kalau ke masjid cium istrinya. Dan tidak berwudu lagi disebutkan. Ya, jadi sebenarnya berwudu menyentuh suami istri, ya sebenarnya dalil dari hadis tidak membatalkan. Tapi kalau ada yang membatalkan kita hormati saja. Ya. Cuma sekarang pertanyaannya, gimana dengan yang bukan mahram? Ya, Bu, ada seorang suami beli tali. Jadi sama istri nggak mau sentuhan. Jadi begitu tawaf dia geret-geret aja gitu. Ya, jadi itu bukan ditaruh di leher. Jadi di bawah gitu. Harusnya mah ya Bu gandengan. Ya apalagi dua gitu kan ya. Maksudnya sebelah anaknya. Jadi sebelah anaknya perempuan maksudnya. Ada istri saya. Jadi ibu ketika ibu gandengan sama suami kan nikmat dong, ya nggak batal. Gitu. Terus gimana kalau sentuhan sama orang? Bersentuhan dengan yang bukan mahramnya ini dosa. Lebih baik ditusuk pakai besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Masalahnya sengaja enggak. Ya, saya pernah Bu masukin tangan ini semua nggak mau ketemu begini aja. Kayaknya keinjek. Ini susah juga. Pokoknya yang penting kita nggak ngajain nyentuh orang. Jadi intinya menyentuh suami istri nggak batal, ya, dan menyentuh orang lain pun tidak batal. Tapi kalau yang bukan mahramnya sengaja berdosa. Bu? Ya, jadi tidak batal, tapi berdosa karena sengaja menyentuh yang bukan mahram. Ya, tapi kalau sama suami, lanjut. Ada lagi? Silakan. Ini doa wudhu ya. Doa wudhu yang tadi membuka apa tadi Bu? Pintu surga yang berapa tadi? 8. Yang 8 itu doanya ya. Tuh. Doanya ada 3 ya. Tuh. Ya. Mudah-mudahan sebelum, karena ini kita jangan menganggap kecil suatu amal. Bisa jadi gara-gara yang kecil kita masuk surga. Ya, karena dan wudhu ini luar biasa ya. Ada 3 dan wudhu itu menghapuskan dosa. Tayamum, coba lihat. Tayamum siapa saja mau lanjut ya. Jika tidak mendapatkan air, jika dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudu atau mandi, dia boleh berwudu dengan air yang dapatnya itu atau mandi jika dia dalam keadaan junub. Kemudian diikuti dengan tayamum untuk bagian-bagian yang tidak
terkena. Mana mandi junub dengan air? Nah, itu lakukan saja dulu. Air habis baru saya mudah menyempurnakan yang satu. Kedua, masih titiknya dua. Air senam, ya. Dua, tadi saya mau menyempurnakan yang satu. Ya, ya. Jika air dalam keadaan benar-benar dingin sekali yang dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya dengan syarat tidak mampu menghangatkannya. Apa pakai air? Ya, nggak apa-apa. Nah, ketika ibu kena air jadi sakit, maka boleh saya nggak apa-apa. Itu misalnya kalau kena kulit bahaya, bisa jadi mungkin karena luka bakar, mungkin karena apalah, ya habis operasi, maka boleh tayamum dan tidak apa-apa. Lanjut. Jika air dalam keadaan benar-benar dingin dan dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya dengan syarat tidak. Ya. Nah, jika pada seseorang terdapat luka atau sakit, penggunaan air yang memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan, maka boleh bertayamum. 5. Jika seorang terhalang untuk mendapatkan air karena ada musuh, musibah kebakaran dan pencurian, atau kekhawatiran akan keselamatan diri, harta dan kehormatannya, atau terkena sakit yang menjadikannya tidak mampu bergerak dan tidak seorang pun yang mau mengambilkan air untuknya, maka dia seperti orang yang tidak mendapatkan air sama sekali. Di rumah sakit nggak ada yang urusin, waktu sholat masuk, ibu sadar nggak koma. Kalau koma, ibu kalau pingsan 3 hari, di bawah 3 hari, ulangi sholatnya. Kalau pingsan di bawah berapa tadi? 3 hari. Tapi kalau di atas 3 hari, nggak usah ganti sholat-sholatnya. Misalnya, ibu punya teman pingsan setahun, koma, lalu ibu datang, Cin, jangan lupa ulangi sholatnya semuanya. Dia pingsan lagi tuh. Ya, maka itu nggak usah itu. Ya, tapi kalau dia di bawah berapa tadi? 3 hari ulangi sholat. Kalau ibu dioperasi sekian, akhirnya nggak sadar, tinggalin sholat. Ada cerita ada ibu-ibu, dia ke Madinah, jet lag, sholat maghrib dan isya di jamaah. Maghrib 3, isya 2 di hotel Madinah. Lalu tidur, setel alarm jam 9 karena masih maghrib. Tapi dia nggak sholat di masjid, tidur. Jam 9 bangun, lalu dia makan bersama istrinya. Ketika di tempat makan orang-orang pada teriak, kemana aja lu? Aku di kamar. Ternyata dia tidur seharian. Berarti bangunnya tuh jam 9 besok. Ibu, suami istri lagi bareng setia banget itu. Ya berdua. Ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Ustadz? Dia ulangi itu sholatnya. Subuh, zuhur, maghrib. Ya, nah di bawah berapa tadi? Bawah 3. Ada lagi ibu-ibu lagi sujud duhur, tidur, bangun asar. Oh, gimana Pak Ustadz? Dia ulangi. Ya, jadi dia batal wudunya, lalu sholat zuhur dan ya. Konsep sholatnya tapi setiap sholat. Dan ini berurutan sholat. Wah, langsung. Ya, langsung gitu loh. Langsung ya. Dia dirapel gitu. Tapi itu buat yang jadi pingsan tadi ya. Makanya kalau ada orang sholat zuhur asar itu pingsan ya. Ternyata itu suaminya. Terus jika seseorang khawatir hausan atau mati, dia boleh tetap menyimpan air dan bertanya. Jangan soleh tapi nggak tahu tempat. Ini ada air sedikit, kehausan, tapi satu sisi ibu harus sholat. Tapi kehausan, duduk. Suami meninggal. Ini salah tempat solehnya. Ya, jadi lebih baik apa? Minum. Nanti wudhunya bisa. Bahkan kalau minum nggak bisa tayamum. Ya. Gitu. Jadi misalnya kita mau wudhu nih, pakai air segini, kucing deh. Ausan. Lebih baik. Jadi jangan sampai kita, ya, nih ada nih, dengan buat wudhu apa buat najis, cebok.
buat cebok. Ya kan cebok kan bisa tayamum. Nah, jadi masuk coba pakai pasir gitu kan bisa. Maka udah ibu cebok pakai air ini bisa nanti dengan ayo ya tuh tuh ya ini dari kitab. Kemudian masuk kita bab mandi. Lanjut. Ada ya ada Bertemunya dua kemaluan. kalau itu sempat bab kemaluan walaupun nggak keluar tapi sudah masuk mandi. Maaf ya kalau ada yang tadi. Ya ya. Lanjut. Bertemu doang tapi harus masuk Udah ya. gua pick ini. Lanjut. Ya, abaikan pengaturan saat. Terus. Nah, ya. Masuknya orang kafir ke agama Islam. Orang kafir kalau masuk Islam wajib mandi, tapi ada yang bilang sunnah mandi. Ya, lanjut. Kematian seorang muslim selain orang yang mati syahid dalam peperangan. Kalau orang mati syahid nggak usah dimandiin, langsung mati syahid itu maksudnya mati syahid dalam peperangan. Ya, kalau kita dimandiin karena tidak mati syahid. Lanjut. Haid dan nifas. Haid dan nifas wajib mandi. Inilah sebab-sebab orang wajib mandi junub. Sebab sunnahnya mandi sunnah. Mandi sunnah. Mandi di hari Jumat. Baik, mandi hari Jumat. 2. Mandi ketika hendak ihram. Itu kalau mau ihram nanti mandi dulu. Nah, nggak mandi pun nggak apa-apa. Ibu nggak kalau nggak tahu hukum ini, ibu merasa nggak akan itu ibu bakalan merasa batal. Misalnya Anda mau pakai ihram, tiba-tiba mepet waktunya, jangan mandi tuh. Tapi kalau bisa mandi ya mandi, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Bukan suatu syarat sah ya ihram. Jadi kalau orang nggak ngerti mana wajib, mana sunnah, dia bisa banyak apa? Oh harus padahal enggak. Ya lanjut. Mandi ketika memasuki kota Mekah. Kita nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi kalau mau bagus tuh mau masuk kota Mekah tuh berhenti dulu di situ mandi baru masuk kota Mekah. Kita nggak bisa. Ya. Lanjut. Mandi pada setiap melakukan hubungan badan. Ya, dan melakukan hubungan badan mandi atau wudhu tadi. Lanjut. Mandi setelah memandikan jenazah. Nanti setelah mengubur orang dengan jenazah. Jadi kalau yang mandi yang angkat jenazah kan apa tadi? Wudhu. Kalau yang mandi jenazah sunnahnya mandi besar. Ya, yang habis mandi jenazah. Lanjut. Mandi setelah menguburkan orang musyrik. Nah, kalau ada orang habis menguburin orang kafir, itu dia mandi. Lanjut. Mandi bagi wanita yang mengalami istihadah. Siap akan sholat. Tahu istihadah bu? Istihadah itu darah keluar selain darah haid. Ya, darahnya tuh mocor, bukan warnanya juga bukan haid ya. Itu darah sakit, maka bagusnya dia mandi setiap mau sholat. Atau apa tadi? Cebok lalu wudhu. Ya, kalau nggak mau mandi. Lanjut. Mandi setelah siuman dari pingsan. Kalau orang habis pingsan, sunnahnya mandi. Lanjut. Mandi setelah berbekam. Ya, habis bekam, tapi nanti mungkin berapa jam ya setelah bekam. Bekam tahu kan? Oke, lanjut. Mandinya orang kafir jika masuk Islam bagi orang yang Menyebutnya sunnah. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. 11. Mandi pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. 12. Mandi Arafah. Ibu, kalau Arafah kan tanggal 9 Zulhijjah ya. Kita datang ke Arafah dari Mina jam 9 misalnya. Nah, menjelang jam 12 ibu mandi dulu. Mandi Nah, itu namanya mandi Arafah. Jadi ibu orang yang pakai ihram boleh buka-buka. Tapi di kamar mandi. Yang pakai ihram bapak-bapak boleh buka. Ya, tapi di kamar mandi. Jadi kadang-kadang orang kalau pakai ihram kayak nggak boleh mandi, nggak boleh apa, nggak bisa. Ya nggak begitu. Taib inilah mandi wajib mandi dan mandi sunnah. Taib tata caranya. Tata cara mandi yang sempurna. Lanjut. Berniat mandi besar di dalam hati. Niat dalam hati. Sebentar. Mandi itu ada 2, yang cepat ada yang detail. Kalau yang cepat gini Bu, niat mandi junub jebar, selesai. Yang penting seluruh badan kena. Itu dari Ummu Salamah. Atau ibu punya kolam renang, dari atas, selesai.
selesai sudah. Yang penting udah kayak ikan pesut tuh ya. Yang penting seluruhnya badan kena. Ini mandi gaya cepat yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Dan inilah yang banyak ibu-ibu tahu, betul? Niat jebar-jebur. Ya, nah yang mau itu dari Ummu Salamah. Nah sekarang yang mau kita bahas itu dari Aisyah dan Maimunah. Apa tuh? Tata cara mandi yang sempurna. Satu, niat dalam hati, kemudian Mengucap bismillah, terus? membasuh kedua telapak tangan Nanti 3 saya kali. suruh praktekin nih Ibu nih. Ya, atau nanti praktek ntar malam mungkin ya. Nih, praktek. Lanjut. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran jika ada. Gak ada, terus? Meletakkan tangan kiri dan mengusapnya ke tanah yang suci sambil menggosok-gosok secara baik dan membasuhnya bisa diganti air atau sabun. Bingung nggak? Bingung? Iya. Bingung buang. Deh, lihat. Baca apa tadi? Niat dulu di hati. Terus baca, Bismillah. terus cuci tangan. 3 kali. Ya, 3 kali. Terus Cuci kemaluan. cuci yang kan ada sisa-sisa peperangan. Ya. Nah itu dibersihin tuh. Dibersihin, mungkin ada pipisnya, mungkin ada yang lengket-lengketnya. Dah, ya mungkin ada bekas fresh care itu kan wajib gitu ya. Minyak wajib ya buat ibu-ibu atau geliga ya. Nah itu dibasuh-basuh. Terus abis itu kan kotor berarti di tangan lagi pakai sabun. Terus baru deh mulai mandinya. Apa itu? Meletakkan tangan kiri dan udah nomor 6 baca. Berwudu sempurna. Inilah wudhu dalam keadaan telanjang di sini Nabi. Wudhu sampai kaki. Nah, lanjut. Masukkan jari-jari air lalu menyelam Lihat, rambut. look at me. Ambil air, ya, begini. Ya apa itu? Disisir rambutnya pakai tangan. Ambil lagi, pokoknya sampai rata. Ya, sampai rata. Terus Mengguyurkan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh. mulai dari kanan dulu bagus. 3 kali Bu. 1, baru kiri, baru tengah. Ya, ini sunnahnya, detail. Kalau yang mau cepat dari mana? Jemplung. Bukan yang jemplung tadi, yang mana dari Ummu Salamah yang niat jebur. Yang penting air yusalul ma'ila jamil badan. Air sampai ke seluruh tubuh. Ya, dengan cara mandi apa tadi? Kolam renang itu yang gaya cepat. Nah, gaya yang sempurna seperti ini. Ambil air, siapain? Disisir pakai ini sampai rata. Ambil lagi sampai rata. Kemudian setelah rata, ambil air, guyur tuh kanan dulu, kiri, baru tengah. Ya, atau pakai ini, seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Mengguyurkan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh, berpindah ke tempat lain lalu membasuhkan. Boleh juga Bu gini. Kanan. Ya kan setelah ini baru kanan kiri baru selesai kan? Kenapa pindah tempat Pak Ustadz? Kan Nabi dulu belum ada keramik. Kan bawahnya tanah, otomatis padang pasir kena air jadi apa? Jadi kotor, maka Nabi pindah tempat. Ya. Nah, Ibu bisa saja pindah tempat walaupun enggak kotor. Lalu kemudian yang terakhir, kalau bisa air junub itu jangan dilap pakai anduk. Nah, ini diriwayatkan dari Maimunah, saya lupa atau Ummu Salamah, Nabi menolak anduk. Maka jadi gimana Pak Ustadz? Begini. Apa namanya? Di kepret-kepret kayak gitu. Nah, ini sunnahnya. Jadi, baik lihat. 1. Niat. 2, niat mandi junub. Udah gitu aja. Ya. 2, Bismillah. baca bismillah dalam hati. 3, Cuci tangan. cuci tangan. 4, cuci kemaluan dan lain sebagainya, bersih-bersih. 5, Wudu. cuci tangan lagi tapi pakai sabun. Sabun. Baru deh. Wudu, ya seperti wudu untuk sholat. Biasa. Terus Kepala. ambil air, diapain? Kepala. Disisir. Ya sampai rata ambil. Terus guyur 3 Kanan. kali ya, minimal 3 kali. Kanan. 1, 2, 3. Boleh kanan dulu. Ya kiri baru tengah. Ya boleh pakai tangan. Terus baru badan kanan, kiri. Terus seluruh badan baru cuci. Maksudnya pindah tempat. Jadi cuci kaki. Jadi mandi junub itu diakhiri dengan cuci kaki. Ya, mandi junub diakhiri dengan cuci kaki, baru pindah apa tadi? Tempat. Kemudian ngapain tadi? Anduknya? Lap-lap aja.
Jangan Kepret-kepret. disekat tapi dikibas-kibas begitu saja. Paham? Siapa yang baru tahu? Saya. Iya juga. Bukan. Enggak. Saya Enggak, udah tahu. siapa yang baru tahu mandi sempurna begini? Ya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Ya, yang sebenarnya banyak yang baru tahu. Malu aja ngomong gitu ya. Dah. Ya, bukan nggak boleh. Bagusnya diapain tadi? Kepret. Dikepret-kepret. Ya,